adik-adik, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik ya. Oh iya, minggu ini kita masih ibadah di rumah kita masing-masing bareng mama, papa, kakak, dan saudara lainnya ya di rumah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan Alkitab dan Kidung Cirianya dan juga persembahannya. Kalau semuanya sudah siap, mari kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah kita di hari ini, kita mau buka KC dari KC 177 di pintumu. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan mau berkati kami sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan mau buka hati dan pikiran kami dan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan juga mau berkati Kak Tasya yang akan membimbing cerita di hari ini. Tuhan berkati supaya apa yang Kak Tasya sampaikan, Kak Tasya ceritakan kepada kami dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita membaca Mazmur, mari kita buka KC 127, Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Pembacaan Mazmur. Mazmur 116 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita buka KC 203, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injili menyantap yang terlelap. Kirimlah
Tasya. Nah, apa kabar nih adik-adik? Jadi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa dulu ya. Kita mau berdoa meminta Roh Kudus untuk membimbing kita dalam ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di sini. Berkatilah ibadah ini hari ini Tuhan, agar kami bisa mendengarkannya dan menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah berdoa. Sekarang kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16. Udah dibuka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16. Kita baca bareng-bareng ya. Tanda-tanda dan mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda-tanda mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Nah sekarang kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik di sini yang lagi dengerin kakak online nih lagi sakit? Atau pernah sakit? Atau sedang sakit? Atau baru aja sembuh dari sakit? Coba kakak mau dengar, mana suaranya? Nah banyak ya adik-adik ya. Nah kalau misalnya sakit itu kayak gimana sih adik-adik? Pasti badannya lemes nggak? Badannya lemes, terus habis itu malas makan nggak? Iya betul adik-adik. Kalau udah gitu terus malas mandi nggak? Pokoknya sama. Apa yang adik-adik rasain, Kak Tasya juga rasain kalau lagi sakit. Nah tapi adik-adik tuh tahu nggak? Kalau misalnya kita lagi sakit nih, kita tuh nggak sendirian adik-adik. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit itu terus nggak semangat, nggak ada nafsu makan, itu tuh kita ditemenin, kita nggak sendirian. Kalau misalnya kita lagi sakit tuh ternyata kita selalu ditemani oleh Roh Kudus. Oleh apa adik-adik? Ya, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan adik-adik. Jadi Roh Kudus itu suaranya mungkin kecil ya, tapi dia selalu nemenin kita adik-adik. Dia selalu ngasih kita semangat supaya kita ayo semangat buat sembuh. Kan sama adik-adik, sama cerita dari firman Tuhan yang adik-adik dengarkan tadi. Di kitab apa tadi adik-adik dengerinnya? Ya betul, di kitab Kisah Para Rasul tadi. Jadi di dalam Alkitab itu diceritakan bahwa banyak orang datang ke para rasul adik-adik. Jadi orang-orang itu lagi sakit juga, mereka lagi sakit, terus mereka datang ke para rasul itu. Mereka tuh rindu mengalami mujizat supaya mereka disembuhkan, karena mereka datang tuh banyak banget, puluhan, ratusan, banyak, pokoknya banyak yang sakit. Jadi ada yang pas mereka ke para rasul, mujizat Tuhan itu dinyatakan melalui mereka. Jadi ada yang lumpuh bisa jalan, terus habis itu ada yang buta bisa melihat, ada yang lemes jadi segar lagi adik-adik. Nah pokoknya banyak pada saat itu dalam cerita firman Tuhan tadi itu orang sakit yang disembuhkan. Nah adik-adik, sama kalau misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit pada zaman itu yang udah lama,
Tuhan Yesus juga pasti akan menyembuhkan adik-adik pada zaman ini, di sekarang ini, di kehidupan adik-adik yang sekarang. Jadi kalau misalnya adik-adik lagi sakit nih di rumah, pasti kan adik-adik ngerasa sendirian kan. Duh, siapa sih nih yang nemenin orang cuma sendirian? Enggak adik-adik. Jadi Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus itu melalui berbagai hal. Misalnya contohnya, kalau adik-adik lagi sakitnya di rumah sakit, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus melalui dokter atau perawat-perawat. Jadi mereka itu semua utusan Tuhan adik-adik untuk menolong dan menyembuhkan adik-adik. Atau contohnya lagi nih ya, misalnya adik-adik sakitnya di rumah. Kayaknya kan adik-adik, aduh aku sendiri nih, aku pegel nih, tapi nggak punya teman nih di sini. Enggak adik-adik, tenang aja. Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada dan memberikan Roh Kudus kepada adik-adik untuk menemani adik-adik. Nah, contohnya adalah melalui mama, melalui papa, melalui adik, kakak, semuanya adik-adik. Mereka datang untuk memberikan adik-adik semangat, memberikan adik-adik obat, jadi adik-adik bisa sembuh kembali dengan kita pada masa ini. Sekarang ini Kak Tasya mau tanya, kita nih sekarang lagi ada apa sih di sini tuh lagi ada apa sih? Apa? Oh iya, itu dia. Lagi ada pandemi COVID-19. Nah, kalau misalnya lagi pandemi kayak gini nih, kita pasti adik-adik yang kecil nggak bisa kemana-mana. Terus yang udah agak besar nggak bisa jajan keluar ya kan adik-adik. Nah, tapi adik-adik tenang aja, Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan Yesus itu pasti akan melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, makanya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus itu tetap bekerja di dalam hidup kita saat ini adik-adik, biarpun sedang ada pandemi. Coba contohnya apa? Coba kalau misalnya Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus ada di sekitar kita. Iya, benar itu dia. Contohnya itu adalah kita selalu diingatkan untuk memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak dengan orang-orang di rumah aja. Nah itu adik-adik, itu adalah atas campur tangan Tuhan Yesus. Jadi kita ini tetap ingat nih adik-adik, kalau misalnya sekarang lagi pandemi, kita harus menjaga kesehatan kita dengan 3 hal tadi. Jadi adik-adik, biarpun sepertinya pada saat ini suasananya agak menyedihkan, adik-adik gak bisa keluar rumah, adik-adik gak bisa pergi, gak bisa sekolah, harus ibadah online, tapi tenang aja adik-adik, karena Tuhan Yesus membimbing kita dan selalu melindungi kita, juga mengirimkan Roh Kudusnya supaya memberikan kita semangat agar kita dapat menjaga diri kita supaya kita dijauhkan dari wabah corona itu tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan Roh Kudus mengingatkan kita dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, juga memakai masker. Jadi adik-adik jangan sedih ya, tetap semangat dan selalu ingat kalau misalnya Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak-anaknya pada masa lalu yang begitu banyak, Tuhan Yesus juga pasti memberikan kita kesembuhan dan memberikan kita ketenangan di masa sekarang ini meskipun sedang ada wabah virus corona. Jadi Kak Tasya berharap adik-adik yang mendengarkan cerita Kak Tasya kali ini bisa mendapatkan ketenangan, juga bisa terus semangat kalau adik-adik menjalankan apa yang tadi Kak Tasya bilang. Jadi tetap semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu melindungi kami di dalam apapun juga yang sedang kami hadapi pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga Engkau telah mengirimkan kami Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam kehidupan kami sehingga kami tidak merasa sendiri.
Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan agar kami bisa menghadapi masa pandemi ini dengan baik dan menjadi anak-anak yang berguna untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita buka kaca 199 kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelikur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus, berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami dalam usahanya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, agar kami sebagai penerus bangsa dapat bertumbuh sehat dan kelak dapat membangun negara ini menjadi negara maju dalam pendidikan teknologi, terlebih lagi menjadi bangsa yang selalu memulihkan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Ya Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami dan gereja yang ada di seluruh dunia yang tengah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkatilah Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Kakak Layan, serta jemaat-Mu. Hindarilah mereka dari roh jahat dan hindarilah mereka juga dari mara bahaya. Dan bimbinglah mereka kepada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau berdoa. Berkati mama papa, berkati pekerjaannya, berkati ya selalu sehat, jauhkan dari mana bahaya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, untuk oma opa dan semua orang. Tuhan Yesus, berikan mereka kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengarkan doa-doa kami. Berkatilah kami semua yang ada di sini Tuhan Yesus, agar kami bisa terus bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang baik. Tuhan, lindungilah juga orang-orang yang sedang sakit dimanapun mereka berada, agar mereka bisa mendapatkan kesembuhan hanya daripada-Mu saja. Tuhan Yesus juga berikanlah kami anak-anak-Mu ini semangat, agar kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus, lindungilah mereka semua. Tuhan, juga berkatilah bangsa Indonesia ini di tengah masa pandemi ini, agar bangsa ini bisa mendapatkan kesembuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus juga berkatilah gereja kami Tuhan Yesus, agar bisa terus melayani-Mu dimanapun juga kami berada di tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa seperti Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita persiapkan persembahan. Untuk adik-adik yang sudah punya celengan, boleh dimasukkan ke dalam celengan. Persembahannya untuk adik-adik yang belum ada celengan, boleh dititipkan dulu ke mama papahnya. Lalu nanti setiap awal bulan akan kita kumpulkan bareng sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh kakak layannya. Nah, sekarang kita mau nyanyi dari KC 356, Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan kami bisa membantu teman-teman yang membutuhkan dan juga untuk gereja ya Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi maupun yang belum memberi, biarkanlah ya Tuhan berkat-Mu melimpah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa, kata kunci minggu ini adalah Roh Kudus. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi dari KC 256, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu melindungi kami di dalam apapun juga yang sedang kami hadapi pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga Engkau telah mengirimkan kami Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam kehidupan kami sehingga kami tidak merasa sendiri. Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan agar kami bisa menghadapi masa pandemi ini dengan baik dan menjadi anak-anak yang berguna untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.